Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, mungkin ini pertama kalinya ya kita bertemu, terutama bagi mahasiswa baru ya, yang di angkatan pertama. Mungkin ini pertama kalinya aku bertemu dengan saya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, mungkin pertama kali saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Mulyasaro atau biasa dipanggil Ibu Saro, gitu ya. Saya salah satu dosen tetap di program studi teknik lingkungan di Unpar Jember. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah wajib di program studi teknik lingkungan. Artinya setiap mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di prodi teknik lingkungan wajib menempuh mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pengelolaan sampah, di mana beban studinya itu ada 3 SKS. Oke, saya harap sudah terlihat ya di layar. Oke, nah jadi mata kuliah ini beban SKS-nya ada tiga gitu ya, sehingga mungkin akan jumlah jam belajarnya akan lebih panjang dibandingkan dengan mata kuliah yang beban studinya hanya 2 SKS. Dan di sini mungkin nanti akan ada 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum, terutama menuju di akhir semester ya. Oke, untuk materi hari ini adalah materi pembuka di mata kuliah pengelolaan sampah ini, dan saya harap selama selama pembelajaran nanti aktivitas bersama di kuliah itu sangat diharapkan. Oke, mungkin ini biar lebih mudah ya. Saya harap ini teman-teman sudah melihat ya yang ada di layar. Nah, jadi ada 3 capaian pembelajaran yang akan diperoleh setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan kembali pengertian dari sampah. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan contoh penerapan pengelolaan sampah plastik, terutama di lingkup rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis tantangan pengelolaan sampah secara umum di Indonesia. Nah, rekan-rekan semuanya, sebelum kita berbicara lebih jauh gitu ya tentang apa itu sampah, tentang pengelolaan sampah itu seperti apa, kemudian tantangannya bagaimana di Indonesia dan sebagainya. Di sini saya ada satu video yang mungkin bisa kita lihat bersama gitu ya. Ini adalah trailer dari film Pulau Plastik. Nah, ini secara teman-teman bisa mengakses ya di YouTube di www.pulauplastik.org. Nah, oke, sebentar ya. Ya, semoga sudah terlihat layar video YouTube-nya. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun itu mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah yang datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Nah, orang oh man,
expertise around this. Indonesia saat ini menyatakan sebagai negara kedua terbesar yang sampah plastik laut. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta botol sampah yang lainnya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, ditelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan bisa dibakar. Nah, itu bahan kimianya diuang. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di badan ini menunjukkan saja terkontaminasi ya, mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan apa? Mau makan plastik. Ya, itu tadi ya sedikit cuplikan gitu, sedikit cuplikan terkait bagaimana dampak jangka panjang ketika sampah plastik ini tidak kita kelola dengan baik seperti itu. Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan ya. Nah, kira-kira nih setelah tahu video tadi, setelah kita sama-sama melihat gitu ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapat gitu dari video tersebut. Nah, silakan teman-teman nanti bisa menuliskan di kolom komentar gitu ya. Kira-kira apa aja sih pembelajaran gitu ya, atau hal-hal yang mungkin juga dirasakan sama di tempat rekan-rekan semua sekalian. Oke. Nah, ini tadi juga sedikit disinggung ya di video gitu bahwa Indonesia itu salah satu negara dengan prestasi yang luar biasa di bidang persampahan. Salah satunya adalah merupakan salah satu negara dengan tragedi terkait persampahan yang paling mematikan di dunia. Ya, jadi tanggal 21 Februari 2005 terjadi ledakan di TPA Gajah Bandung. Di sana terdapat 157 korban jiwa gitu, dan juga ada 2 desa yang terkubur hidup-hidup gitu ya. Jadi sekian ratus manusia itu terkubur oleh tumpukan sampah dari TPA Gajah. Nah, ini adalah suatu hal yang paling mengenaskan gitu ya dari kondisi persampahan kita. Oke. Ya, kemudian prestasi yang lain adalah sebenarnya ini adalah satu laporan yang sudah sering kita dengar mungkin ya. Jadi Sungai Citarum ini adalah salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat. Ini berdasarkan laporan dari Green Cross Switzerland dan juga Blacksmith Institute pada tahun 2013, mereka menyebutkan bahwa Sungai Citarum itu termasuk dalam 10 sungai paling kotor di dunia, gitu, paling tercemar di dunia. Pencemarannya itu berasal dari buangan limbah pabrik, gitu ya, buangan UMKM rumah tangga, gitu, dan lain-lain. Gitu. Bahkan kalau teman-teman melihat ini ada di satu foto ya sebelah kiri, ada seorang pemuda naik di atas perahu ya, dan perahunya ini sebenarnya ada di sungai kawan-kawan ya, ini bukan daratan, tapi sebenarnya ini sungai. Tapi sungainya sudah tidak terlihat airnya, yang terlihat hanya sampah-sampah plastik gitu. Nah ini saking padatnya sampah plastik di sungai. Nah oke. Nah sekarang kira-kira teman-teman setelah melihat fenomena tersebut gitu ya, atau mungkin ada di sekitar lingkungan tempat tinggal saudara-saudara semua, kira-kira apa sih yang muncul di benak Anda ketika mendengar kata sampah atau mendengar kata pengelolaan sampah? Nah, silakan nanti tuliskan juga. Ini saya sudah menyiapkan slide ya. Silahkan dituliskan join@wslido.com, nanti masukkan ke kode ini. Ya, nah
jadi sebenarnya sampah itu apa gitu ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi lagi ya, biar teman-teman lebih kena gitu ya, istilah dari sampahnya. Jadi ini ada foto yang di atas sebelah kiri, satu botol air kemasan gitu ya, di mana botol air kemasan itu masih ada airnya gitu. Nah, masih ada airnya, belum habis airnya gitu ya. Kemudian yang foto yang di bawah ya, yang sebelah kanan itu botolnya saja gitu, nah, tidak ada isinya gitu ya. Posisinya kayaknya ada di pinggir sungai kalau nggak pinggir pantai. Nah, kira-kira dari dua foto ini mana yang kita sebut sebagai sampah gitu ya, foto yang atas atau foto yang bawah. Nah, silakan nanti tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, kemudian ini ada foto lagi ya, yang bagian atas masih sama dengan foto sebelumnya, yang bagian bawah nih sama-sama botol yang sudah tidak terpakai gitu ya, tapi dia tidak digunakan untuk air minum, tapi digunakan sebagai media atau sebagai untuk menanam bunga, buah atau sayuran gitu ya. Di sini ada seledri, ada sayur ya, ada bawang nih gitu. Nah, jadi botol yang sudah habis masa konsumsinya digunakan kembali untuk menanam buah dan sayur. Nah, kemudian ini ada foto ketiga, di mana dalam foto ini tetap ada ya satu botol seperti yang di foto pertama tadi, yang bagian atas ini botolnya tidak terpakai tapi posisinya ada di pinggir pantai. Sementara di foto yang sebelahnya ini botol tidak terpakai tapi dia ada di recycling center, ada di pusat daur ulang. Nah, ini ada bapak ibu-ibu nih lagi bekerja dalam proses mendaur ulang si botol plastik yang sudah tidak terpakai. Nah, kemudian berdasarkan ilustrasi tersebut gitu ya, dan juga merujuk dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, nah kita bisa menyimpulkan gitu ya bahwa sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Artinya apa? Artinya adalah ketika material itu masih kita gunakan kembali gitu ya, itu belum kita sebut sebagai sampah gitu ya. Contohnya di sini pada saat yang foto ini, botol ini dibandingkan yang ini ya, kalau yang botol yang di bawah ini dia kita sebut sampah karena dia sudah tidak digunakan kembali gitu ya, sehingga kita sebut sebagai sisa kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatan minum gitu ya, sisa kegiatan minum air mineral gitu ya, sehingga botol ini kita sebut botol sampah. Tapi ketika si botol yang sudah selesai masa pakai sebagai wadah air minum, kita gunakan sebagai wadah untuk menanam sayur, buah, bunga, dan sebagainya. Nah, ini kita tidak sebut sebagai sampah, gitu ya, tapi kita sebut sebagai material, gitu. Nah, artinya apa? Waste is not waste until we waste it, gitu ya. Yang disebut sebagai sampah itu adalah sesuatu yang benar-benar udah kita buang, gitu ya. Sampah itu sebenarnya bukan sampah sampai kita benar-benar membuangnya, gitu ya. Sampai kita benar-benar tidak menggunakannya kembali, gitu. Nah, itu adalah pengertian dari sampah. Nah, sekarang di era serba online nih sekarang ya, salah satu dampak pasca pandemi gitu ya, konsumsi kita terhadap barang-barang di toko online itu semakin meningkat gitu ya. Dan pasti kalau kita belanja online, jangankan online ya, offline pun kita pasti ada yang namanya kantong belanja gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan produk sendiri pun pasti ada packaging gitu ya. Nah, apalagi kalau kita belanja online, pasti ada pembungkusnya gitu. Nah, dan juga kalau kita sering-sering beli makanan di luar gitu ya, kita sering beli makanan di luar, ya take away dan sebagainya itu juga menggunakan yang namanya pembungkus makanan. Nah, pembungkus barang gitu ya, atau produk pembungkus makanan, ketika barangnya sudah kita ambil, ketika makanannya udah habis, juga akan menghasilkan sampah, ya, sampah pembungkus makanan, sampah pembungkus produk gitu. Nah, ini
juga salah satu dampak ya ketika sampah itu tidak dikelola dengan baik. Ini salah satu dokumen di lapangan, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, di Kecamatan Muncar. Ya, di sini salah satu kampung nelayan dengan polusi sampah terberat gitu ya, setahu saya di Kabupaten Banyuwangi. Dan ini jangan-jangan gitu ya, sampah yang ada di daerah pesisir itu jangan-jangan salah satunya adalah sampah dari rumah atau dari kantor kita gitu ya. Apalagi ini ada sampah masker gitu ya, bahkan kemarin di salah satu pantai juga banyak ditemukan jarum suntik dan sebagainya. Nah ini padahal sampah masker, sampah jarum suntik ataupun sampah bekas vaksin gitu ya, itu adalah sampah-sampah medis yang harus memiliki penanganan khusus gitu. Nah, jadi intinya adalah sampah itu menjadi tanggung jawab bersama gitu, karena kita pun menjadi bagian dari orang-orang yang menghasilkan sampah dari kegiatan sehari-hari kita. Nah, ini juga nih bagi anak-anak mahasiswa yang masih ngekos gitu ya, jauh dari orang tua, salah satu menu favoritnya adalah mie instan gitu ya. Apalagi sekarang musim lagi puasa, masak males gitu ya dan sebagainya, ya udah yang gampang adalah masak mie instan gitu. Nah, ini adalah salah satu produk produk dengan jumlah penghasil sampah plastik kemasan terbanyak juga gitu ya. Ini ada salah satu contoh foto ya ketika ada kegiatan clean up, ditemukan nih pembungkus mie instan yang usianya sudah lebih dari 30 tahun. Artinya seperti yang di video tadi, jangan-jangan mie instan, bungkus mie instan yang ditemukan di laut, ditemukan di pantai atau di muara, jangan-jangan itu adalah bungkus mie instan yang kita makan saat kita kecil gitu. Nah jadi itu kawan-kawan semuanya ya, sampah plastik dan juga beberapa jenis sampah anorganik lain itu memiliki lifespan yang cukup panjang gitu. Nanti kita akan bahas terkait itu. Oke, selanjutnya adalah isu sampah itu sebenarnya menjadi bagian dari isu di lingkungan, ekonomi, atau sosial. Nah, ini adalah bahasan yang cukup menarik ya. Nah, jadi pada dasarnya sampah itu bisa menjadi isu lingkungan, isu ekonomi, maupun isu sosial. Nah, kenapa kita sebut sebagai isu lingkungan gitu ya? Saya rasa tadi cukup banyak ya pembahasan tentang itu. Yang pertama adalah sampah yang tidak terkelola dengan baik bisa menyebabkan kerusakan ekosistem darat dan juga ekosistem laut gitu ya. Tadi kalau di video diperlihatkan ada penyu yang terkena di dalam hidungnya itu ada sedotan plastik gitu ya, ketika sedotan mau diambil sampai dengan berdarah-darah. Nah, itu kita bayangkan ya, se, se, se sedramatis itu loh namanya dampak plastik yang tidak terkelola dengan baik. Ya jangan-jangan sedotan itu ya sedotan dari minuman es yang kita minum ketika lagi jalan-jalan di pantai, ketika minum es kelapa muda gitu ya, atau dan sebagainya gitu, yang mana ternyata sedotannya dibuang sembarangan gitu sama penjualnya atau bahkan sama kita sendiri gitu ya. Nah jadi sampah itu merupakan salah satu isu lingkungan yang cukup seksi ya akhir-akhir ini. Kemudian tentunya sampah sendiri bisa mempengaruhi kesehatan dan keselamatan manusia. Di dalam video tadi itu juga terlihat ya bahwa sampah dengan ukuran yang sangat kecil itu bahkan bisa ditemukan di dalam daging ikan gitu ya, di dalam ikan laut gitu ya. Kita bayangkan ketika nanti pada tahun 2050 diperkirakan gitu ya, ketika kita tidak mengambil tindakan saat ini terhadap pengelolaan sampah, diperkirakan di laut nanti akan jauh lebih banyak jumlah sampah dibandingkan jumlah ikan yang bisa kita tangkap gitu. Nah artinya ini sangat mengancam terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Nah kemudian isu yang ketiga adalah isu perubahan iklim gitu ya. Saat ini kita sudah cukup merasakan ya dampak perubahan iklim itu, terutama salah satunya adalah masalah musim ya. Kalau dulu saya ingat sekali waktu masih kecil itu kakek nenek tuh bisa memprediksi yang namanya
kalau bulan ini tuh akan masuk musim penghujan, akan masuk musim kemarau gitu ya. Tapi kalau sekarang yang seharusnya sudah musim kemarau tapi masih musim penghujan. Dan sebaliknya gitu ya. Jadi kita sudah tidak bisa lagi membuat prediksi-prediksi seperti zaman kakek nenek kita dulu. Kemudian selain isu lingkungan, sampah itu juga termasuk dalam isu ekonomi gitu ya. Karena apa? Pada dasarnya sampah itu kita bisa melihatnya dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi masalah gitu ya. Sampah itu disebut masalah karena industri itu akan mendapatkan tambahan beban biaya operasional ketika diharuskan untuk pengelolaan sampah. Ini mungkin akan cukup banyak diperdebatkan gitu ya, karena memang dari segi tanggung jawab lingkungan seharusnya penanganan sampah itu juga termasuk dalam harus termasuk dalam mitigasi risiko ketika suatu kegiatan usaha itu dilaksanakan di suatu wilayah. Nah, kemudian yang kedua adalah sampah bisa dipandang sebagai peluang usaha gitu ya. Kenapa? Karena sampah itu yang pertama pada dasarnya dia itu ada beberapa jenis sampah yang bisa diambil kembali nilai-nilai energi gitu ya atau material tertentu untuk menjadi sumber material yang baru gitu ya. Jadi sehingga untuk beberapa industri sampah itu sebenarnya bisa menjadi peluang usaha pengurangan material mentah gitu ya dari alam. Nah, kemudian ketika suatu pelaku usaha mampu menangani atau mengelola sampahnya dengan baik, maka si pengelolaan sampah bisa menjadi salah satu strategi untuk promosi branding suatu usaha gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah internalisasi biaya pengelolaan sampah dan penanganan lingkungan lainnya dalam biaya operasional bisnis. Nah, ini juga bagian dari tanggung jawab perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga, sampah itu juga bisa dilihat dari isu sosial gitu ya. Sebagian masyarakat masih belum menganggap bahwa sampah ini adalah masalah yang urgent gitu ya. Mereka masih menganggap ya udah sampah itu ya tanggung jawab pemerintah lah gitu. Sampah itu ya dikelola ya bagus, nggak dikelola juga nggak apa-apa, atau nggak ada sanksi gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya bagian dari isu sosial di masyarakat kita. Dan juga belum membudayanya perilaku bijak kelola sampah dalam kehidupan sehari-hari yang membuat ini menjadi tantangan yang cukup penting gitu ya ketika kita berbicara tentang implementasi di lapangan. Oke, nah ini mungkin sedikit intro ya, kenapa saya sisipkan satu materi khusus tentang plastik karena saat ini Indonesia sedang disorot sekali, terutama karena beberapa laporan dari peneliti luar negeri yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia gitu ya. Walaupun sebenarnya metode penelitiannya juga masih sangat diperdebatkan gitu ya. Apa aja sih sebenarnya jenis-jenis plastik yang ada gitu ya? Teman-teman mungkin saat ini di meja teman-teman gitu ya, karena mungkin saat ini ada wadah atau apapun gitu ya. Jadi jenis plastik itu sebenarnya ada 7 kalau kita golongkan gitu ya. Totalnya ada 7. Yang pertama adalah PETE atau juga disebut PET gitu ya. Ini adalah jenis plastik yang biasanya digunakan untuk botol minuman dalam kemasan yang sekali pakai. Nah, mohon maaf, saya kasih contoh merek ya, Aqua, Coca-Cola gitu ya, Sprite, Fanta, dan mungkin apa lagi ya, Palpi ya, itu adalah jenis-jenis biasanya botolnya itu adalah jenis PET, jenis plastiknya gitu ya. Nah, botol untuk minuman kemasan itu sendiri plastiknya ada 3 jenis minimal. Nah, bagian tutupnya itu sebenarnya jenis plastik HDPE, High Density Polyethylene gitu ya. Nah, sementara yang bagian PET tadi itu yang bagian badan botolnya. Dan kalau ada label, nah labelnya itu adalah plastik jenis keempat yaitu plastik LDPE. Nah, selain itu untuk LDPE contoh yang lain adalah kantong kresek ya, kantong plastik yang biasanya teman-teman temukan
ketika belanja di pasar, ketika belanja di Indomaret, Alfamart, dan kawan-kawan. Nah, itu adalah jenis plastik yang BPI. Nah, untuk yang plastik jenis PVC ini biasanya digunakan untuk perpipaan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat pipa air ya, pipa air itu biasanya menggunakan plastik jenis PVC atau polyvinyl chloride. Nah, kemudian untuk jenis yang kelima itu adalah PP. Ini adalah yang paling banyak digunakan untuk wadah makanan gitu ya. Mungkin contohnya adalah Tupperware dan kawan-kawan gitu ya. Kenapa dipilih gitu ya? Karena jenis plastik jenis PP ini yang dia yang paling bagus gitu ya, food grade, dan juga tidak menghasilkan dioksin ketika makanan dalam suhu yang panas dimasukkan ke dalam wadah yang menggunakan plastik jenis PP dalam pembuatannya. Nah, kemudian contoh yang jenis yang keenam adalah PS atau polystyrene. Ini adalah jenis plastik-plastik yang semacam styrofoam gitu ya. Jadi styrofoam seperti styrofoam yang teman-teman tahu kalau beli kulkas gratis styrofoam lah gitu ya. Atau kalau teman-teman beli makanan yang wadahnya styrofoam yang putih-putih, nah itu juga bagian dari plastik PS ini. Nah, dan ini mungkin saya kasih ini ya anjuran ya, sebaiknya jangan gunakan styrofoam sebagai wadah makanan gitu ya, karena ini adalah memiliki dampak untuk kesehatan yang paling tinggi gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian jenis yang terakhir itu adalah other atau jenis plastik lainnya yang biasanya dipakai untuk pembuatan. Kalau dulu di zaman saya ada namanya CD ya, CD gitu ya, itu digunakan untuk ini gitu ya. Bahkan beberapa jenis seperti botol bagi itu juga menggunakan jenis plastik yang nomor 7. Tapi kembali lagi untuk minuman gitu ya atau makanan sangat dianjurkan menggunakan jenis plastik yang nomor 5. Oke, selanjutnya. Nah, ini kawan-kawan ya, ini mungkin sedikit investigasi gitu ya, investigasi di rumah masing-masing. Nah, teman-teman bisa ngecek di tong sampahnya masing-masing gitu ya, bisa di rumah, bisa atau di kantor rekan-rekan semua. Silahkan lihat di tong sampahnya dan cek gitu ya, jenis plastik apa yang paling dominan Anda temukan di tong sampah tersebut. Nah, silakan nanti dituliskan gitu ya jenis plastik apa. Bu, saya nggak tahu tuh jenis plastiknya apa gitu ya. Nah, kalau yang kantong plastik tadi udah jelas ya jenis BPE gitu ya. Nah, untuk yang plastik jenis yang lain, teman-teman bisa cek juga di bagian patatnya si botol atau si wadah gitu ya, di bagian bawah itu ada tanda segitiga. Nah, di dalam segitiga itu ada nomor gitu ya, ada nomor 1, 2, 3, sampai 7 di sini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ, jadi kodenya akan disesuaikan dengan jenis plastik yang ada gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara untuk mengidentifikasi jenis plastik yang paling dominan Anda temukan di kantor ataupun di rumah masing-masing. Oke, tadi saya sampaikan bahwa plastik itu memiliki lifespan yang sangat panjang gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini, kantong plastik gitu ya. Satu kantong plastik itu punya masa hidup gitu ya. Dia bisa bertahan di alam, tidak terurai secara alami itu sampai dengan 20 tahun. Sementara kalau botol plastik seperti PET itu sampai dengan 80 tahun, 50 sampai 80 tahun. Kemudian sedotan plastik itu bisa bertahan sampai 20 tahun. Sementara styrofoam ya tadi yang saya bilang berbahaya dan harus dihindari terutama untuk pembungkus makanan itu bisa bertahan sampai dengan 450 tahun. Bahkan ketika 450 tahun kemudian dia tidak benar-benar hancur di alam gitu ya. Dia akan berubah menjadi partikel yang sangat kecil gitu ya, ukurannya mikro yang kita sebut sebagai mikroplastik. Dan itu justru efeknya jauh lebih mematikan dibandingkan yang ukurannya besar gitu ya. Nah, kemudian plastik-plastik kemasan saset gitu ya seperti pembungkus ciki gitu ya atau pembungkus apalagi itu
mie instan tadi. Nah, itu bisa bertahan 50 sampai 80 tahun. Nah, bayangkan teman-teman semua gitu ya. Jadi plastik yang kita kita sampah plastik yang kita buang saat ini gitu ya, kalau tidak diolah dengan baik, dia bisa bertahan di alam itu sampai sekian puluh bahkan sampai sekian ratus tahun gitu ya. Bahkan sampai saat kita sudah tidak ada, dia masih bertahan di bumi dan masih mempengaruhi atau memberikan dampak negatif kepada ekosistem gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan laporan dari Greenpeace, lebih dari 90% plastik yang pernah diproduksi di seluruh dunia itu tidak didaur ulang. Bukan tidak bisa ya, tapi tidak didaur ulang karena dia posisinya tercecer di lingkungan gitu. Nah, berarti ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana sampah itu supaya uh, ditempatkan di tempat yang seharusnya gitu ya. Nah, kita akan bahas lagi selanjutnya terkait itu. Nah, bagaimana mengelola sampah plastik dengan baik gitu ya? Jadi kalau teman-teman pernah mendengar ya, jadi di Indonesia itu Presiden ya Bapak Joko Widodo itu memberikan satu target yang saya katakan ambisius gitu ya. Nah, jadi berdasarkan Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, di sini Indonesia punya target pada tahun 2025 itu bisa melakukan pengurangan 30% sampah di hulu dan juga penanganan sampah sampai dengan 70% gitu. Nah, 30% pengurangan ini bisa kita lakukan melalui berbagai upaya ya. Kalau kita klasifikasikan ada istilahnya 5R gitu ya, atau kalau teman-teman pernah mendengar juga 3R ya biasanya. Nah, 5R itu apa? Yang pertama adalah refuse gitu ya. Refuse artinya tolak gitu ya, menolak gitu. Artinya apa? Ketika kita memang sudah punya alternatif wadah yang lebih ramah lingkungan, contohnya kalau kita beli pecel gitu ya, ya kalau memang udah punya wadah Tupperware ya udah pakai wadah Tupperware itu aja gitu, jangan minta dikasih styrofoam apa wadahnya gitu ya, atau pakai apa lagi kertas minyak gitu ya, atau jenis pembungkus yang lain gitu ya. Jadi jangan ragu menolak tawaran plastik sekali pakai dari penjual. Nah, ini biasanya dari mbak-mbak kasir yang ada di Indomaret ya, mereka pasti tanya mau kantong plastik enggak gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagian dari apa ya, ujian bagi kita gitu ya, kita mau nggak gitu mereviews gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah reduce. Reduce artinya mengurangi ya, mengurangi potensi timbulan sampah plastik. Nah, ini sebenarnya mirip dengan reduce ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya wadah yang lebih ramah lingkungan, wadah yang bisa digunakan berkali-kali, ya gunakan itu aja gitu. Jadi kita bisa mengurangi potensi-potensi timbulan sampah plastik minimal dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah reuse gitu ya. Reuse artinya menggunakan ulang. Nah, kalau kita sudah terlanjur nih tadi belanja di Indomaret nggak bawa kantong belanja gitu ya, lupa gitu nggak bawa kantong kain, akhirnya pakailah kantong plastik. Nah, kita bisa melakukan upaya untuk memperpanjang plastik tersebut. Nah, sebenarnya kantong kresek itu bukan plastik sekali pakai kawan-kawan gitu ya. Artinya kita bisa menggunakan plastik tersebut berkali-kali gitu ya. Bisa kita gunakan berulang kali sampai dengan benar-benar tidak bisa dipakai. Kalau kotor gimana Bu? Ya, bisa dicuci dan dikeringkan. Kok ribet Bu? Ya, nggak ada yang namanya hidup nggak ribet kawan-kawan. Hidup sendiri itu sebenarnya sudah sangat ribet gitu ya. Dan saya rasa ini satu upaya kecil yang bisa kita lakukan untuk bumi pertiwi gitu. Jadi kalau kita bisa menggunakan ulang, sudah terlanjur terima kantong plastik, ya bisa kita gunakan berkali-kali gitu ya. Nah, kemudian selain pengurangan menggunakan metode reuse, dan reuse, kita juga bisa melakukan upaya penanganan gitu ya. Minimal contohnya yang bisa kita lakukan adalah recycle atau daur ulang gitu ya. Kita bisa melakukan daur ulang. Contohnya apa? Kalau di saya nih, yang biasanya saya lakukan di rumah adalah jenis botol yang PET gitu ya, atau kardus gitu ya, atau jenis plastik atau logam yang lain yang masih bisa dijual atau didaur ulang, biasanya akan saya kumpulkan sendiri gitu ya di satu kantong gitu. Dan ketika ada mamang rongsokan gitu ya,
saya akan jual atau akan saya sedekahkan kepada beliau gitu. Dan itu adalah salah satu contoh implementasi recycle yang paling mudah saya rasa yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama kita memastikan tidak dibuang sia-sia ke lingkungan. Yang kedua, kalau kita bisa jual ke rongsokan ya minimal kita dapat tambahan uang jajan gitu kan. Nah, kemudian selain recycle kita juga bisa ini untuk material organik ya, rot gitu ya. Rot itu artinya membusukkan. Nah, material organik itu kan dia ini bisa membusuk gitu ya, bisa terdekomposisi secara alami gitu. Berbeda dengan material anorganik seperti plastik gitu ya. Nah, jadi kalau kita menghasilkan sisa sampah organik gitu ya, contohnya adalah sisa sampah makanan gitu ya. Misalkan kalau kita pas masak sayur kan nggak mungkin semuanya dimasak gitu ya, pasti yang bagian batang yang udah tua gitu ya, yang akar-akarnya itu kan pasti kita buang. Nah itu yang sisa-sisa seperti itu bisa kita komposkan dan kita bisa hasil komposnya bisa kita gunakan kembali seperti itu. Nah, dari langkah-langkah tersebut, pada dasarnya yang menjadi kunci adalah bagaimana kita bisa memilah sampah dengan baik di sumber gitu ya. Jadi memilah sampah minimal antara sampah organik dan sampah anorganik gitu ya. Ada juga yang sudah memilah menjadi sampah organik, sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah yang residu gitu ya. Artinya dia sudah nggak bisa didaur ulang, nggak bisa dijual ke mamang tokoan gitu ya, nggak bisa dikompos juga gitu, ya udah dia berarti masuk ke tong sampah yang akan dikelola lebih lanjut oleh tugas persampahan gitu ya. Kemudian ada juga yang memilahnya menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Ini contoh yang ada di Jepang ya, ada di Korea gitu. Mereka mungkin akan menerapkan pemilahan sampah lebih banyak lagi gitu ya. Ada juga di Indonesia yang menerapkan 5 jenis pemilahan sampah. Dan pemilahan jenis yang manapun sebenarnya itu sangat tergantung oleh kesiapan dari masyarakat dan juga pilihan teknologi yang sudah ada dan siap diimplementasikan di wilayah tersebut. Tapi sekali lagi yang menjadi key poinnya adalah bagaimana kita berkomitmen untuk berubah gitu ya. Berubah dari apa? Berubah dari habit lama di mana kita sering buang sampah di selokan gitu ya, berubah menjadi habit yang baru, membuang sampah di tempat sampah. Yang tadinya buang sampahnya masih campur tuh ya, organik anorganik udahlah semuanya jadi satu tong sampah gitu ya. Nah, ini kita ubah menjadi habit yang lebih baik lagi. Kita bisa memilah minimal antara sampah organik dan sampah anorganik. Itu sudah sangat membantu langkah pengelolaan selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini saya ada sedikit kuis kecil gitu ya yang bisa teman-teman isi di rumah. Silakan bisa mengakses di www.quizzes.com. Nanti untuk kodenya bisa saya tuliskan di description box atau di bagian chat ya, kolom komentar. Nah, nanti silakan teman-teman mengisi kuis di sana. Tenang aja, kuisnya bukan yang formal untuk nilai gitu ya, tapi di sini saya ingin melihat gitu ya sejauh mana rekan-rekan semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Nah, ini mungkin tambahan gitu ya, materi tambahan di sini adalah apa saja gitu kira-kira tantangan yang dihadapi pada saat kita berbicara tentang pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia. Nah, jadi mengelola sampah itu punya banyak tantangannya gitu ya, terutama kalau kita berbicara tentang aspek berkelanjutan, ada 5 aspek di situ. Ini cukup kompleks sebenarnya. Yang pertama adalah aspek regulasi dan juga aspek institusi. Kita perlu banget di Indonesia itu memperkuat skema B2B gitu ya untuk pengelolaan sampah, kemudian pengalokasian anggaran. Nah, ini juga salah satu isu yang cukup penting karena bahkan di tingkat pemerintahan pun anggaran untuk pengelolaan sampah itu tidak sebesar anggaran untuk kesehatan, untuk pendidikan, atau mungkin anggaran politik gitu ya. Nah, ini padahal sampah adalah isu nasional gitu ya, bahkan isu internasional sekarang ini gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengadvokasi pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran yang lebih besar dalam hal penanganan sampah, terutama sampah plastik. Nah, kemudian kerjasama dalam penyediaan data dan
informasi terkait pengelolaan sampah plastik. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi peran serta kita sebagai akademisi untuk terus mengembangkan ilmu, mengembangkan teknologi, dan juga membantu pemerintah dalam updating data-data di lapangan gitu ya. Kadang pemerintah itu kan banyak banyak urusan gitu. Nah, ini bisa menjadi tolak ukur kita gitu, atau bisa menjadi peran serta kita sebagai di dunia akademisi. Nah, kemudian selain aspek regulasi dan institusi, ada juga aspek teknis operasional. Nah, terutama di bagian peningkatan infrastruktur dan satgas untuk pengelolaan sampah, kemudian memperkuat industri daur ulang, ya, dan juga implementasi EPR bagi sektor swasta. Nah, kemudian dari aspek pendanaan, bagaimana pendanaan pengelolaan sampah itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien, gitu ya. Kemudian bagaimana kerjasama antara sektor publik dan juga sektor swasta itu bisa berjalan dengan baik, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Dan aspek yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah aspek partisipasi masyarakat. Nah, pada dasarnya perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah itu menjadi tanggung jawab semuanya. Kita terutama di sini ya sebagai akademisi, terutama di teknik lingkungan, ini punya andil yang cukup besar gitu ya dalam mengubah perilaku masyarakat. Paling tidak kalau memang kita tidak bisa mengubah masyarakat habit masyarakat secara luas, kita ubah habit diri kita dan keluarga kita sendiri gitu ya. At least itu bisa menjadi contoh untuk masyarakat yang lain. Nah, lalu jadi sampah ini tanggung jawab siapa dong gitu ya? Sampah ini jadi harusnya siapa dong yang ngurus gitu ya? Nah, sampah ini kalau berdasarkan PP amanat dari PP nomor 81 tahun 2012, di situ sudah secara eksplisit disampaikan bahwa sampah itu, pengelolaan sampah itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pelaku usaha, dan juga tanggung jawab perorangan gitu ya. Jadi semua lini itu memiliki tanggung jawab mengelola sampah. Karena apa? Satu persatu orang itu juga menghasilkan sampah dari kegiatan sehari-hari gitu kan. Satu persatu badan usaha pasti menghasilkan sampah dari kegiatan usahanya. Pemerintah pun sama, karena pemerintah punya wewenang dalam hal penentuan kebijakan dan juga bagian monitoring gitu ya dari implementasi yang ada di lapangan gitu. Nah, artinya baik pemerintah, pelaku usaha maupun kita sebagai individu masyarakat punya andil yang sama gitu ya dalam pengelolaan sampah gitu. Nah, jadi untuk mengelola sampah secara berkelanjutan, peran pentahelix itu sama-sama pentingnya baik dari segi pemerintah, terutama dalam hal pembuatan kebijakan dan juga monitoring dari implementasi kebijakan tersebut. Kemudian kita akademisi dalam hal yang namanya updating data, updating ilmu, updating teknologi gitu ya, juga termasuk dalam hal edukasi kepada masyarakat itu juga sangat diperlukan. Kemudian yang sektor swasta melalui program-program CSR, melalui program-program EPR itu juga memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan sampah dan juga pengelolaan lingkungan secara umum. Nah, kemudian masyarakat sendiri sebagai salah satu penghasil timbulan sampah di rumah tangga tentunya juga memiliki andil yang besar. Di sini teman-teman dari pelaku media ya, baik media online, media cetak, media massa, televisian dan lain-lain, itu juga memiliki peran penting untuk split out teknologi, split out ilmu gitu ya, split out nah influencer juga termasuk di dalamnya gitu ya, untuk bisa menginfluence gitu ya atau mengajak masyarakat secara umum untuk sama-sama bijak kelola sampah. Nah, kalau kita ingin berubah dari yang Indonesia tadi ya, Indonesia adalah ranking 2 gitu ya atau 10 top 10 sungai tercemar di dunia gitu ya. Kemudian sampah Indonesia nomor 2 penghasil sampah plastik di laut dan sebagainya gitu ya. Kalau kita ingin berubah dari ranking mengenaskan itu, ya kita harus berkolaborasi gitu ya. Pentahelix ini kolaborasinya sangat diperlukan gitu ya. Kita akademisi jangan jadi orang yang sok pinter di masyarakat gitu ya. Nah, kita pun perlu banyak belajar gitu ya. Bahkan ketika kita ingin mentransfer ilmu kita kepada masyarakat,
transferlah itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, sehingga masyarakat mau ikut serta, mau menerima masukan-masukan dari kita. Begitu juga kepada pemerintah, sektor swasta maupun media. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Saya ingatkan lagi ya, tadi tugasnya, bukan tugas ya sebenarnya, lebih kepada kuis kecil gitu ya. Ini supaya saya bisa melihat seberapa jauh teman-teman memahami materi yang disampaikan pada kuliah hari ini. Dan juga saya ingin menyampaikan minggu depan akan ada 2 materi yang disampaikan, yaitu yang pertama tentang sumber dan karakteristik sampah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghitung timbulan sampah rumah tangga. Nah, ini materinya teman-teman bisa dapatkan gitu ya, atau bisa baca-baca terlebih dahulu di buku pengelolaan sampah terpadu penerbit ITB karangan Profesor Andri Damanhuri almarhum dan juga Ibu Sri Patmi di ITB. Nah, silakan bisa melihat buku referensi ini sebagai sumber bacaan. Oke, mungkin demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, ketika teman-teman punya pertanyaan seputar materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, silahkan menuliskannya di kolom komentar. Jadi ya, saya akan cek dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Nanti akan saya bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut di pertemuan selanjutnya. Oke, kawan-kawan semuanya, demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Saya harap semoga ilmu atau pembelajaran yang teman-teman dapatkan dari materi pengolahan sampah ini tidak hanya menjadi ilmu secara kognitif saja, tapi saya harap ini bisa benar-benar kita terapkan bersama gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan selama penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.